Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim melalui live Instagram yang tidak seperti biasanya, karena biasanya kita melakukan live Instagram ngobrol bareng itu di hari Sabtu atau di hari Ahad ya. Tapi hari ini karena kita akan membahas pembahasan yang spesial, pembahasan yang eh, jarang atau bisa dibilang ini sesuatu yang tabu untuk dibahas, maka kita melakukan live Instagram di hari yang tidak biasa juga gitu. Oke, boleh dibantu ya teman-teman, kalau suara saya belum jelas boleh di komen di kolom komentar. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng Dokter Ratih Paradini. Itu, kita tunggu ya, sebentar lagi Dokter Ratih akan bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Alhamdulillah. jelas? Selamat malam dokter. Aman jelas? Malam, Mbak. Oke, alhamdulillah ya, akhirnya hari ini Ta'aruf Online Indonesia berkesempatan untuk ngobrol bareng Dokter Ratih Paradini, yang hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sebetulnya itu bukan tabu ya dok, tapi kita semua itu harus tahu gitu. Malam hari ini kita akan bicara tentang edukasi seks. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi sebelumnya kita bertaaruf dulu nih sama Dokter Ratih. Barangkali teman-teman di sini ada yang belum tahu atau belum pernah kenal, belum pernah lihat konten-konten dari Dokter Ratih. Beliau ini adalah founder dari Dokter Hijrah, dan beliau ini juga salah satu penulis buku yang berjudul Otak Tanpa Kotak. Ada yang udah pernah tahu belum? Kalau misalnya belum pernah tahu, boleh langsung cek ya Instagramnya Dokter Ratih. Dari Dokter Ratih, silahkan dok kalau memperkenalkan diri. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sebelum saya kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas begitu banyak nikmat, rahmat, dan karunia sehingga teman-teman bisa saling bersilah ukhuwah di forum online pada kesempatan malam ini. Semoga harapannya ada manfaat bisa didapat dari aktivitas yang dilakukan malam ini ya Mbak. Salawat serta salam kita tak lupa hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta orang-orang yang thiqah mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dr. Ratih Paradini. Saat ini berprofesi sebagai seorang dokter umum di salah satu rumah sakit ibu dan anak di Kota Makassar. Mungkin itu saja Mbak perkenalan singkatnya ya. Pada sudah tidak sabar membahas inti poin yang akan dibahas gitu. Oke. Ini di tempat saya agak putus-putus. Nanti kalau misal dari teman-teman ada yang kurang jelas, boleh dibantu di komentar ya. Oke, baik Dokter Rati. Hari ini berarti yang live Instagram itu dari Makassar dan saya ada di Semarang ya. Cukup jauh. Saya kira dokter itu ada domisili di Jawa, Dok. Enggak, Mbak. Namanya memang nama orang Jawa ya, Mbak ya. Iya, namanya orang Jawa. Ya, soalnya kakek orang Sunda. Tapi saya lahir, besar, tumbuh di Sulawesi Selatan. Jadi kita beda sejam nih, Mbak. Saya di sini sudah jam 20.38. Oh iya. Oke, baik. Kalau begitu kita tidak perlu
menunggu lebih lama lagi ya, kita langsung saja ke pembahasan. Ini di tempat saya Dokter Ratih agak nge-freeze, apakah di teman-teman juga demikian? Oh iya Kak. Dokter bisa mendengar suara saya? Iya jelas kok. Kalau di tempatnya saya semuanya lancar. Oke, atau mungkin jaringan saya ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga live malam ini lancar ya. Jadi teman-teman bisa mendengarkan dengan baik dan mengambil inti dari ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Nah, oke. Bicara soal edukasi seks ini, Dok. Ketika kita bicara edukasi seks, itu sebetulnya apa sih yang menjadi pembahasan gitu ketika kita bicara edukasi seks? Karena ada juga yang pernah kita dengar ya, yang namanya sex education itu justru di dalamnya itu diajarkan bagaimana cara memakai pengaman yang baik dan benar gitu. Apakah itu adalah contoh edukasi seks yang baik atau seperti apa, Dok? Iya, oke. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang masalah sex education, ini radanya menjadi pembahasan yang kadang-kadang dianggap tabu ataupun kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kontroversi gitu ya. Nah, padahal kalau kita merujuk pada definisi yang ada, sex education atau pendidikan seks itu adalah upaya untuk mencari informasi yang tepat dan benar tentang apa? Tentang seksualitas. Jadi seksualitas itu bukan cuma sekedar kita bicara tentang masalah hubungan badan gitu kan. Karena hari ini kalau bicara tentang sex education biasanya dikonotasikan hanya ke arah sana. Padahal kalau bicara tentang masalah seksualitas, kita akan bicara mulai dari proses pembuahan, mulai dari proses hamil dan melahirkan gitu, dan juga tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, termasuk aspek kejiwaannya juga gitu. Itu semua tercakup dalam ranah pendidikan seksualitas sebenarnya, atau sex education. Nah, maka kalau kemudian konteksnya ternyata sex education itu adalah sesuatu yang memang cakupannya luas gitu, dia tidak hanya sekedar berbicara tentang hubungan badan belaka, tetapi juga berbicara tentang pengetahuan tentang reproduksinya kita sebagai seorang manusia gitu. Nah, jadi bukan kemudian kita bicara tentang sex education yang relate itu cuman yang sudah nikah doang, tidak. Tapi teman-teman yang mungkin di sini masih jomblo gitu ya, yang hadir di sini jangan merasa kecewa gitu ya. Kita membahasnya juga relate kok dengan teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kita menikah penting untuk punya ilmunya, minimal kemudian kita mengetahui tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi, itu adalah sex education juga gitu. Kenapa kemudian kita perlu untuk memahami, kenapa kita perlu untuk mengetahui? Karena dengan pengetahuan yang ada, kita akan mampu untuk bisa lebih menjaga gitu. Kalau kita mampu untuk menjaga, karena kan gini ya konsepnya, kenapa perlu dijaga sih sebenarnya? Karena yang namanya tubuh itu sebenarnya amanah dari Allah. Dan yang namanya pemahaman tentang penjagaan terhadap organ reproduksi itu juga akan berkaitan dengan kualitas generasi ke depannya, gitu ya. Bukan cuma sekedar aspek kesehatannya doang, tapi kita bicara tentang aspek bagaimana generasi ke depannya. Karena tadi bicara tentang pendidikan seksualitas itu bicara tentang masalah proses pembuahan, proses kehamilan, sampai kemudian proses kelahiran, gitu. Nah, cakupannya itu sebenarnya sangat luas. Nah, makanya sebelum teman-teman nikah perlu untuk mengetahui tentang masalah sex education yang memang relate. Karena dengan sebenarnya minimal kita nih tahu tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksinya kita. Tetapi kita juga akan mampu lebih mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah gitu. Terhadap kekuasaan Allah yang gitu. Terhadap gitu. Ciptaan besar gitu. Ini nih suaranya agak terpantul. Apa teman-teman juga kayak gitu? Ini tiba-tiba terpantul itu kenapa ya? Enggak, di saya nggak ada pantulan suara sih dok, cuman agak putus-putus dari dokter. Oh nggak ada. Cuman tadi bisa nangkep sih, nangkep poinnya ya, intinya edukasi seksual itu banyak poinnya sebetulnya gitu. Tidak hanya di poin tentang
berhubungan badannya saja, tapi bahkan di anatomi, kemudian tentang pembuahan dan lain-lain, atau bahkan juga kita bisa memulai edukasi seks itu mulai dari kecil ya dok, sejak kecil, sejak mulai balik itu ada materinya sendiri ya kalau tidak salah ya. Jadi tidak melulu tentang hubungan badan seperti itu. Iya, bahkan kalau bicara tentang masalah seks edukasi pada anak-anak, bahkan di sekolah balik juga sudah ada kurikulumnya sebenarnya, Mbak. Cuma saya bukan orang yang expert di bidang itu ya. Masalah tentang seks edukasi bagi anak-anak itu yang menjadi inti dan penting itu adalah mereka mengenal jati dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, iya betul. Mengenal jati dirinya. Selain mereka mengenal bahwa ternyata gender itu ada laki-laki dan ada perempuan ya, mereka juga harus tahu ada organ yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang seperti itu. Maaf ya, ini ya dedek bayinya ikut belajar ya. Ikut belajar dia. Oke, baik. Jadi sebetulnya penting ya yang namanya seks edukasi itu bukan sesuatu yang tabu, karena ternyata di setiap tahap kehidupan kita, let's say misal waktu di prabalik, kemudian balik, kemudian dewasa, itu ternyata ada materi-materinya sendiri gitu. Nah, kita fokuskan di malam hari ini terkait dengan materi yang mungkin dewasa ya dok ya, karena di sini juga banyak yang beranggapan bahwa yang namanya hubungan biologis itu kan hubungan yang sifatnya naluriah gitu. Nah, tanpa harus belajar itu pun bisa gitu dok. Tanpa harus belajar ya nalurinya manusia juga bisa gitu. Nah, lalu kenapa seks edukasi itu menjadi hal yang sebetulnya penting gitu, dan sebenarnya sejauh mana sih kita itu perlu untuk belajar tentang seks gitu ketika sebelum menikah ya, karena kan ada nih jangan-jangan teman-teman di sini membaca sesuatu yang seharusnya mungkin belum perlu untuk dibaca, semisal yang akhirnya menimbulkan fantasi-fantasi yang akhirnya itu membuat kita jadi menyalurkan nafsu kita dengan cara yang salah misalnya. Jadi sebenarnya kenapa dok kita perlu edukasi seks gitu? Iya, tes. Oke. Jadi kalau bicara tentang sex education tadi, kenapa menjadi sesuatu seperti yang penting? Pengetahuan itu akan membuat kita sebenarnya lebih aware terhadap sesuatu yang bisa membahayakan diri. Maaf ya, adanya lagi nangis bentar ya. Iya. Ya, udah mulai aman. Maklum, ya beginilah emak-emak live. Iya, jam malam ya dok. Iya. Nah, jadi ini Mbak, kenapa yang namanya sex education itu penting? Pertama, yang harus kita pahami, pengetahuan itu adalah power, adalah kekuatan. Knowledge is power. Kenapa? Dengan pengetahuan kita akan lebih mampu untuk menjalani jalan yang tepat. Contoh misalkan begini. Kalau kita punya satu pengetahuan nih, kita mau ke pasar, terus kita tahu bahwa jalan ke pasar itu lagi ibaratnya ada gangguan, misalkan mungkin lagi ada pohon tumbang gitu ya. Nah, pengetahuan tadi, maka kita lebih aware dan mempersiapkan diri gitu, dan akhirnya mencari jalan yang lebih aman gitu sampai ke pasar. Ini suaranya masih menggema ya? Oh, mohon maaf ya. Agak mengganggu ternyata. Sebentar. Saya coba atur ya. Sebentar. Saya coba atur ya. Tes cek. Sambil kalau ini. Oke. Kalau ini. Tes cek. Oh, udah. Sudah ya. Oke. Lebih aman. Masih. Tapi ini lebih stabil. Suaranya menggema. Atau ini dokter pakai headset atau udah pakai headset ya? Pakai headset.
Tapi aku pakai sambungnya speaker dengan headset. Bentar ya. Oke. Kita sambil tunggu dokter ya memperbaiki device-nya. Teman-teman di sini tetap standby dulu, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh langsung diketik di kolom pertanyaan ya, agar tidak tertimbun. Kalau di komentar kadang nggak kebaca, teman-teman bisa langsung taruh di question box-nya gitu. Dan untuk teman-teman atau followersnya dari Dr. Ratih Paradini, untuk yang belum tahu apa itu Ta'aruf Online Indonesia, Ta'aruf Online Indonesia ini adalah aplikasi pencarian pasangan bagi millennials yang kami akan memfasilitasi ta'aruf itu online to offline. Jadi match-nya online, dan kalau misalnya sudah cocok nanti akan difasilitasi atau ditemani untuk bertemu langsung dengan calon, ditemani dengan ustadz gitu. Tes. Masih ya? Ini agak kresek-kresek gitu dok, nggak jernih. Nggak jernih ya? Kira-kira apa ya penyebabnya ya? Ini tapi kayaknya bukan karena headsetnya deh, atau karena device-nya ya, karena sebetulnya saya nggak mendengar ada gema, cuman seperti putus-putus gitu. Oh, seperti putus-putus. Saya coba ganti jaringan. Menggema dan nggak jernih. Tapi kalau dari teman-teman katanya menggema dan kurang jernih gitu. Tes. Coba pakai headset aja, nggak usah disambung ke speaker. Okay. Masih bergema tadi. Udah coba pakai headset. Ini udah nggak bergema nih. Pakai headset. Ini udah nggak bergema nih. Ini masih. Udah lebih. Masih. Lebih clear tapi. Tes. Oke, bisa dilepas sambungan speakernya. Oke. Ini nggak ada suaranya dok. Tes. Nih ada, oke. Masih bergema. Kira-kira bagaimana ya? Tadi pakai headset aja juga nggak bisa. Oke. Atau kita coba lanjut dulu aja ya, barangkali. Oh, ini malah saya bisa ngedengar suara saya dok. Suara saya jadi mantul. Oh ya, oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita. Masya Allah, benar-benar ya kendala teknis. Masya Allah, terima kasih nih buat teman-teman yang masih tetap standby di sini. Kita akan lanjutkan obrolan kita tadi sampai ini ya, kenapa seks edukasi itu penting bagi para single lilah yang belum menikah, dan sampai mana sebetulnya batasan kita itu boleh belajar tentang seks gitu dok. Iya, oke. Jadi kan pertama begini, manfaat sebenarnya kita belajar tentang sex education. Tadi saya analogikan ya, bahwa ibaratnya kalau kita mau ke pasar, terus ada gangguan di jalan, dan kita itu tahu. Oh, astagfirullah. Ini enggak bagus banget kedengaran. Maaf ya, Mbak. Oh, no. Ini aman kok. Tes. Oh, udah aman. Soalnya aku bergema banget nih kedengarannya. Di saya nggak mantul sih. Coba saya ini ya. Teman-teman. Saya unmute dulu waktu dokter menjelaskan ya. Oh iya, coba Mbak, coba. Oh iya. Tes. Nah, oke nih. Udah cocok nih Mbak, udah nggak bergema. Atau
Ternyata harus di-unmute dulu. Masya Allah. Dari tadi diutak-atik ternyata masalahnya di situ. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengetahuan itu akan membuat kita itu tahu apa yang do and don'ts, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya yang namanya pendidikan seks atau sex education itu bukan cuma sekedar sebenarnya hubungan badan antara suami istri ya, tetapi lebih luas. Pemahaman tentang anatomi fisiologi, pemahaman tentang masalah proses pembuahan, kehamilan, sampai kelahiran, dan aspek termasuk sebenarnya hubungan seksual, aspek-aspeknya termasuk kesehatan jiwanya juga, itu dalam lingkup sex education. Nah, kalau tadi Mbak bertanya, lantas gimana dong kalau misalkan yang namanya kita misalkan sebelum nikah nih ya, yang namanya berhubungan badan itu kan menjadi sesuatu yang memang jadi ibaratnya akan menjadi suatu aktivitas yang dijalani ketika sudah berumah tangga. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat sekarang kan orang kadang bilang itu kan sesuatu yang alamiah. Betul, kalau saya sepakat bahwa itu memang sesuatu yang alamiah gitu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu sudah diberi tools oleh Allah, ada yang namanya ghorizah. Ghorizah itu apa? Ghorizah itu artinya naluri. Nah, ada 3 jenis naluri yang diberikan Allah kepada manusia. Salah satunya adalah ghorizatun nau, atau naluri melestarikan jenis, sehingga kita punya ketertarikan nih, fitrahnya ya, kita punya ketertarikan terhadap lawan jenis. Laki-laki tertarik terhadap perempuan, perempuan tertarik terhadap laki-laki, gitu. Dan ada dalam gorizatun nau tadi, ada salah satu aspeknya adalah jinsiyah, gitu. Jinsiyah itu apa? Naluri seksualitas tadi, gitu. Maka secara alamiah memang tanpa dipelajari pun sebenarnya kita mampu untuk melakukannya, gitu. Ya sebagaimana makhluk Allah yang lainnya gitu. Ya namanya kucing, anjing, kambing, sapi nggak pernah ada kurikulumnya sex education. Mereka juga bisa beranak pinak. Tapi kan kita itu tidak hanya sekedar ceritanya hidup itu bukan, kan nggak mau dong ya kita itu hidupnya sekedar kayak sapi, sekedar kayak kucing, sekedar kayak kambing, yang sekedar berkembang biak begitu saja. Tapi kita sebagai makhluk Allah yang memiliki akal, yang dikaruniai oleh Allah potensi yang beda dengan makhluknya yang lain, tentunya dengan akal tadi, kita bisa menggali, mengkaji, mengilmui sesuatu, gitu. Termasuk bagaimana aspek berketurunan, gitu. Termasuk bagaimana aspek-aspek ketika bicara tentang masalah seksualitas tadi. Gitu. Dalam artian kalau kemudian kita juga relatekan dengan hadis-hadis ataupun ajaran-ajaran Nabi, di dalam Islam pun ada ranah-ranah, ada kaidah-kaidah dan ada aturan-aturan. Karena kan kayak gini ya, kalau kemudian kita hanya sekedar menjadikan naluriahnya kita saja nih sebagai panduannya kita untuk melakukan aktivitas aktivitas seksualitas tadi, maka apa yang terjadi ya? Maka yang terjadi adalah bisa jadi timbul kerusakan-kerusakan bahkan di dalam rumah tangga kan gitu ya Mbak. Ya akhirnya nanti orang melakukannya ya kayak kucing, kayak kambing yang tidak ada aturan gitu loh. Nah sementara kalau kemudian kita lihat di dalam Islam itu semuanya ada aturan termasuk dalam masalah seksualitas tadi gitu. Nah saya mungkin kutip beberapa dalil Mbak ya. Nah kalau bicara kemudian tentang masalah seksualitas tadi, bahkan kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ini pentingnya Mbak ya. Kenapa penting untuk dipelajari agar kita tahu batasan-batasannya. Nah, seperti itu. Batasan-batasannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang bisa menjadi dosa dan apa yang menjadi pahala di dalamnya. Kan itu tujuannya kita. Bukan cuma, karena begini Mbak. Kalau kita lihat dalam lingkup paradigma peradaban barat hari ini, bicara tentang masalah seksualitas. Karena posisi ideologi sekularisme atau ideologi yang memisahkan antara agama dan kehidupan itu, yang menjadi goals tujuan hidupnya kan adalah materi gitu. Sehingga yang dituju dalam hidup itu hanyalah mencapai kebahagiaan semata gitu, mencapai yang namanya kenikmatan semata. Maka kalau kita kemudian pakai perspektif peradaban barat nih ya, yang menjadi tujuan atau goal sex education itu hanya sekedar sampai pada tataran orgasme gitu, hanya sampai tataran mencapai klimaksnya doang. Makanya kalau kita lihat materi-materinya ya hanya sekedar sampai di situ, tapi dia tidak punya ranah-ranah moralitas gitu ya, atau misalkan hanya sekedar sex education-nya itu yang penting melakukan safe sex gitu, seks yang aman dengan menggunakan pengaman doang gitu, tapi tanpa melihat bahwasanya ada sesuatu yang haram dilakukan, ada sesuatu yang halal, ada namanya hubungan pernikahan, ada namanya perzinahan. Mereka nggak lihat itu, karena yang jadi hal yang titik poin utamanya adalah konsen
gitu. Konsen atau persetujuan antara dua belah pihak. Saya kalau sama-sama setuju nih, ya terserah dia, gitu. Nah, sementara kalau dalam Islam itu tidak demikian. Makanya ada aturannya. Nah, pertama harusnya melakukan dengan yang halal dong tentunya. Nah, kalau sekarang kan miris banget ya Mbak. Bahkan kalau bicara tentang perzinahan hari ini istilahnya macam-macam gitu ya. Bukan lagi disebut zina, ada FWB lah, ada one night stand lah, ada macam-macam ya Mbak. Itu istilahnya diperkeren. Padahal ya itu adalah suatu zina gitu loh. Nah, kalau kemudian kita lihat sebenarnya aktivitas seksualitas dalam pernikahan itu adalah satu bentuk ibadah yang luar biasa. Ya, kalau kita lihatnya dalam perspektif yang harusnya perspektifnya positif ya, kalau kita bicara tentang masalah sex education. Soalnya sekarang jadi sesuatu yang tabu karena diwarnai dengan hal-hal yang tidak-tidak gitu loh Mbak. Ya. Padahal harusnya kita melihatnya kalau bicara tentang sex education harusnya netral gitu loh. Bukan melihatnya sebagai suatu menjijikan atau kayak bagaimana, ya biasa aja gitu loh bahas tentang masalah sex education karena cakupannya luas. Nah, bahkan di dalam Islam kalau bicara tentang aspek tadi ya, aspek seksualitas di dalam rumah tangga, itu bahkan begini Mbak, lebih tinggi dibandingkan dengan puasa sunnah gitu. Bahkan kan sampai ketika seorang istri itu mau puasa sunnah mesti izin dulu sama suaminya gitu. Nah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahkan ketika seorang istri itu menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan badan, itu dilaknat oleh malaikat gitu, seharian itu gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang kita harus punya ilmu terhadap itu, gitu. Punya ilmu terhadap hal-hal seperti itu. Bukan cuma sekedar masalah ininya doang. Jadi kita harus tahu yang tidak boleh di dalam Islam itu apa. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran itu kan disampaikan oleh Allah bahwasanya istrimu adalah ladang bagimu, gitu. Jadi dianalogikannya oleh Allah itu ladang, gitu. Jadi dalam artian memang ada bentuk kebebasan, namanya orang berladang, gitu ya, bercocok tanam. Dia punya kewenangan untuk mau misalkan nanam tanaman itu di sebelah mana gitu kan, contohnya seperti itu. Nah, tapi ada ternyata rambu-rambu dalam Islam, ada yang tidak boleh dilakukan nih gitu. Apa yang tidak boleh dilakukan? Yang tidak boleh dilakukan itu adalah berhubungan badan pada saat sang istri lagi haid dan juga berhubungan badan melalui dubur gitu. Itu jelas dalilnya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, adapun misalkan kalau kayak tadi Mbak tanyakan gimana dong single lila ketika mau mengkaji tentang hal-hal seperti itu, kadang jangan sampai justru over atau bahkan mengarahkan kepada hal-hal yang enggak-enggak. Nah, itu dia. Maka kita harus pertama membersihkan pikiran kita dulu. Yang namanya sex education itu harusnya tidak dikonotasikan dengan konotasi yang negatif. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bagi single lila, jangan sampai kita bicara tentang sex education, kita bicara hanya sekedar masalah hubungan badan doang. Kenapa? Karena yang namanya sex education tadi, pertama kita harus menjaga organ reproduksi kita dulu. Menjaga kesehatan organ reproduksi kita dulu. Minimal kita tahu nih, ada yang namanya penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit dalam organ reproduksi yang kita belum bicara tentang yang berhubungan dengan masalah hubungan badan ya. Ini bicara tentang penyakit organ reproduksi sebelum menikah juga ada, gitu loh. Tentang masalah apa? Gangguan haid misalkan, gangguan keputihan misalkan. Nah, itu diselesaikan dulu sebelum kemudian kita belajar tentang masalah permasalahan ataupun problematika yang bisa hadir ketika melakukan hubungan badan gitu. Nah, kalau kemudian bicara tentang penyakit-penyakit ketika melakukan hubungan badan yang beresiko, khususnya adalah orang yang melakukan gonta-ganti pasangan, itu lebih ngeri lagi. Ada namanya IMS atau infeksi menular seksual, mulai dari sifilis, gonore, HIV/AIDS, ya mungkin teman-teman kalau HIV/AIDS yang paling banyak dibicarakan gitu ya Mbak, dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya kita itu butuh untuk meriletkan ilmu pengetahuan sains tentang organ reproduksi, proses pembuahan, kelahiran, dan kehamilan dengan ilmu Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga perspektifnya kita bisa terjaga, bukan kemudian berfantasi liar. Nah, itu bukan belajar namanya. Kalau umpama akhirnya mengarahkan pada fantasi liar. Karena itu sudah sampai pada tataran mendekati zina dong nanti jadinya. Gitu kan? Nah, justru makanya kemudian kita harus mensinergikan nih antara pemahaman sains tentang organ reproduksi tadi, tentang masalah seksualitas, pendidikan seksualitas tadi dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang memang mengajarkan juga tentang hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau bicara tentang referensi banyak kok teman-teman.
kitab, kalau anak-anak pesantren itu biasanya bacanya atau belajarnya kitab Qurratul Uyun kalau saya tidak salah ingat ininya judulnya. Atau teman-teman juga bisa baca, kalau saya dulu bacanya yang berkaitan dengan itu ya, pendidikan seksualitas itu yang dikaitkan dengan dalil-dalil agama ada di buku Mahkota Pengantin juga. Atau teman-teman mungkin di sini ada yang ini, ada yang punya referensi-referensi buku bisa di-sharekan ke teman-teman, silahkan juga gitu. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai belajarnya itu bilangnya sih belajar, tapi sebenarnya nonton film porno, nonton video porno gitu ya. Itu mah bukan belajar, namanya itu nyari gara-gara. Jadi harus dibedakan niatnya dulu nih, niatnya dan juga apakah yang apalagi misalkan kalau nontonnya video porno Mbak ya, terus alasan ya kan saya mau nikah nih, atau misalkan alasannya gini, kan saya nontonnya bareng suami dan istri, itu juga tidak diperbolehkan gitu. Kenapa? Karena kita tengah melihat auratnya orang lain gitu. Teman-teman bisa belajar dengan kaidah-kaidah ataupun referensi-referensi yang tetap mampu untuk menjaga ininya kita, menjaga hatinya kita dan menjaga pikirannya kita gitu loh. Itu aja mungkin, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang seks itu bukan melulu tentang masalah hubungan badannya ya, tapi mungkin pra dan pasanya, efek-efeknya juga akan kita belajar, dan juga tentang keutamaannya kita akhirnya tuh paham apa yang membedakan kita dengan makhluk lain di luar sana yang juga memiliki naluri gitu, atau memiliki ghorizoh nau tadi ya, yang disebutkan oleh dokter gitu. Jadi jangan sampai nih kita hanya melakukan itu yang memang itu naluri ya, tapi akhirnya tidak menjadi sesuatu yang berpahala karena kita tidak mengetahui bagaimana caranya, tidak mengetahui bagaimana adatnya gitu. Dan ketika pun teman-teman mempelajari tentang seks edukasi, teman-teman juga perlu tahu batasan-batasan yang seperti apa, dan jangan berdalih menonton film porno terus alasannya itu belajar gitu. Itu salah, karena adabnya aja udah salah. Yang namanya belajar kan tidak dengan cara yang harus ngeliatin aurat orang juga gitu. Jadi diluruskan lagi niatnya ketika kita mempelajari seks edukasi. Dan juga tadi ya dokter juga menyebutkan beberapa referensi buku yang bisa dipelajari. Jadi teman-teman juga tidak sembarangan ketika belajar. Oke, ini menarik nih. Kalau misalnya dok, suatu perintah, menikah itu kan ibadah ya, salah satunya juga untuk melanjutkan keturunan gitu, pasti mengandung maslahat atau pasti mengandung manfaat gitu. Nah sebetulnya apa sih dok manfaat dari menikah ini sendiri, dan apa sih efeknya dari hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan ya? Kita langsung mention aja, bilang zina, jangan bilang FWB lah, jangan bilang kumpul kebo atau kohabitasi gitu. Itu kayak terlalu keren, padahal intinya mah zina gitu. Nah itu apa sih dok sebenarnya manfaatnya, dan sebetulnya efeknya apa kalau misal kita melakukan hal tersebut di luar pernikahan? Ya, pertama tentunya kalau bicara tentang masalah hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri, ini adalah hal yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Nah, selain itu, ternyata dalam aspek kesehatan nih Mbak, ada banyak sekali ternyata manfaatnya, gitu. Ketika pasangan suami istri melakukan hubungan badan, pertama ada manfaat dari sisi meningkatkan imunitas. Menurut penelitian, orang yang melakukan aktivitas hubungan badan 1-2 kali sepekan itu bisa meningkatkan imunitas. Kemudian yang kedua, itu bisa membakar kalori, bahkan disamakan hubungan badan itu dengan olahraga yang ringan, gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya orang melakukan hubungan seksualitas tadi, itu akan mengeluarkan hormon oksitosin atau hormon kebahagiaan. Nah, sehingga akan lebih rileks dan akan menurunkan tingkat stres. Nah, yang lebih menariknya lagi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa seorang pria yang melakukan hubungan badan 2 kali sepekan itu lebih rendah resikonya terkena penyakit kardiovaskular, gitu, penyakit jantung, gitu. Ternyata bisa menyehatkan jantung juga. Dan karena tadi ya, ada pengeluaran hormon-hormon kebahagiaan selain oksitosin, juga mengeluarkan hormon endorfin. Nah, akan mempengaruhi elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan dia seperti selang ya Mbak. Seperti selang yang dia bisa mengalami vasodilatasi atau pelebaran, dan dia bisa mengalami vasokonstriksi atau penyempitan. Nah, tergantung dari kondisinya. Nah, jadi pembuluh darah itu, karena dia ibarat selang, kalau umpama selangnya itu
kita siram bunga ya Mbak, terus selangnya itu dipersempit. Nah biasanya kan arusnya itu lebih kencang. Ibaratnya tekanan darah begitu. Kalau pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau penyempitan, tekanan darah itu meningkat. Sebaliknya, kalau kemudian pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi atau pelebaran, maka tekanan darah itu bisa menurun. Nah, ternyata pengeluaran hormon endorfin pada saat melakukan hubungan badan tadi, itu bisa membuat pembuluh darah mengalami vasodilatasi ataupun pelebaran. Sehingga apa? Bisa menurunkan tekanan darah. Selain itu, lebih optimal penyaluran nutrisi dan juga oksigen ke sel-sel tubuh. Karena adanya tadi pelebaran pembuluh darah yang terjadi akibat dari hubungan badan gitu. Nah, jadi ternyata banyak banget manfaatnya, termasuk juga yang terakhir adalah bisa meningkatkan kualitas tidur gitu setelah melakukan hubungan badan. Nah, tapi tentunya ya yang perlu untuk diketahui adalah hal-hal tersebut kalau kemudian dilakukan atau misalkan kayak melakukan perzinahan, melakukan free sex lah ya, melakukan hubungan badan bergonta-ganti pasangan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah selain kita mendapatkan dosa yang sangat besar gitu ya, kita juga akan mendapatkan efek-efek penyakit-penyakit yang bisa diderita. Nah, salah satunya adalah IMS atau infeksi menular seksual, misalkan seperti gonore, kencing nanah gitu. Atau misalkan sifilis, biasanya bahasa awamnya raja singa gitu ya. Manifestasinya biasanya ada luka di alat kelamin, itu kalau derajat 1. Kalau derajat 2 itu biasanya sudah muncul timbul kayak penyakit-penyakit kulit bahkan sampai di telapak tangan dan telapak kakinya gitu. Dan juga bisa muncul HIV/AIDS karena itu salah satu penularan HIV/AIDS adalah melalui hubungan badan. Nah, kalau kemudian orang melakukan hubungan seksual yang beresiko tanpa pengaman, ya tadi akan terjadi penularan beragam macam bentuk penyakit. Termasuk juga kutil kelamin dan lain sebagainya yang kalau kemudian teman-teman searching, wah ngeri-ngeri banget gitu ya, ngeri banget dan menyiksa banget pastinya ya, karena sebenarnya itu harusnya nih kita sebagai manusia mampu untuk mengeja itu sebagai sebuah peringatan dari Allah, bahwa kan dari awal Allah sudah larang gitu loh. Dan tadi ketika kemudian kita melakukan sesuatu perintah dari Allah, selain kita mendapatkan pahala, kita juga ternyata mendapatkan manfaat-manfaat atau hikmah-hikmah dari kewajiban-kewajiban tersebut. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, nah kalaupun misalkan ada yang punya alasan begini, tapi kan dok dengan hari ini dengan menggunakan pengaman 90% penyakit IMS atau infeksi menular seksual itu bisa dihindari. Iya, bisa dihindari. Memang kalau pakai pengaman dengan benar catatannya. Tapi orang ketika misalkan melakukan hubungan badan itu tidak selamanya kemudian pakai pengamannya itu benar. Dia pakai pengaman tapi ternyata misalkan pengamannya sobek atau seperti apa. Artinya apa? Masih ada resiko gitu meskipun pakai pengaman. Maka satu-satunya kalau umpama memang tidak mau berisiko ya hanya melakukan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Seperti itu. Apalagi kan kalau umpama misalkan orang kayak open BO gitu ya. Atau misalkan dia berzina dengan orang yang juga melakukan perzinahan, bergonta-ganti pasangan dengan yang lainnya, itu kan akan semakin semakin sulit untuk ditangani gitu, dikendalikan penyebarannya. Karena tadi ternyata satu orang berpasangan dengan 5 orang, yang satu orang tadi berpasangan lagi dengan 5 orang yang lain. Nah, kan susah untuk Mbak ya, dikendalikan proses pola penyebarannya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita melihat ya, dilakukan dengan cara yang benar, cara yang halal gitu. Ternyata Allah memberikan manfaat-manfaat kesehatan juga yang luar biasa gitu. Terutama kemudian yang ingin kita dapatkan di sini kan adalah pahala gitu. Bukan cuma sekedar manfaatnya, tapi kita berharapnya di situ adalah keberkahan dan juga pahalanya seperti itu. Maka disitulah letak indahnya Islam sebenarnya. Oke. Masya Allah ya, jadi banyak sekali manfaat dari berhubungan seksual, tapi juga sangat beresiko bagi orang-orang yang melakukan hubungan seksual itu di luar pernikahan, apalagi dengan berganti-gantian pasangan gitu. Nah ini mungkin kita ada pertanyaan lagi, ini terakhir kalau dari saya ya dok. Pandangan ini kan kita akhir-akhir ini tuh kita sering dengar tentang resesi seks gitu. Resesi seks di mana
Dari yang saya baca itu ada 2 poin penting kenapa disebut dengan resesi seks. Karena yang pertama, banyaknya kaum muda atau usia-usia produktif yang memutuskan untuk tidak ingin menikah, atau ketika mereka pun menikah, mereka memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak gitu. Nah, itu gimana, Dok, tanggapan dari dokter sendiri? Itu memang menjadi sesuatu yang kayaknya bergema lagi. Oke. Masih bergema, Mbak. Oke, aman. Nah, jadi kalau bicara tentang masalah fenomena, ada 2 fenomena ya, wethood dan child free gitu. Kalau berhubungan dengan masalah pernikahan. Ada yang merasa ingin menunda pernikahan, ini pun sebenarnya menunda pernikahan, Mbak, kita tidak bisa menjustifikasi karena tiap orang itu beda kondisinya, ya. Beda alasannya. Yang jelasnya sebenarnya begini, kalaupun kita punya pilihan dan kita ingin menunda pernikahan, yang penting bukan karena perspektif yang salah, dan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang punya alasan yang syar'i, bisa dibenarkan secara agama gitu loh. Bukan hanya sekedar karena ikutan tren doang. Soalnya kenapa? Soalnya kalau umpama seseorang itu melakukan tabatul itu artinya dia mampu untuk menikah, tapi dia sengaja membujang dengan alasan yang tidak syar'i gitu ya. Nah, maka itu sebenarnya adalah perkara yang makruh. Makruh itu kalau dilakukan sih nggak dapat dosa, nggak dapat pahala juga, tapi kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Karena sebenarnya yang namanya menikah itu sunnah. Meskipun hukum menikah juga sangat situasional ya, tergantung dari kondisinya. Ada juga orang yang posisinya bukan sunnah lagi menikah, tapi sudah wajib. Ketika dia tidak menikah, dia akhirnya terjerumus ke dalam zina tuh. Misalkan dia sudah tidak bisa menahan syahwatnya, contoh seperti itu ya. Ataukah kemudian ada juga orang yang menikah, tapi justru menikahnya itu haram. Nah, kenapa dia haram menikah? Karena niatnya menikah untuk menguasai harta si dia. Atau niatnya menikah untuk menzinai mertuanya, contoh ya. Sekedar contoh. Nah, makanya kalau bicara tentang masalah wethood tadi atau menunda pernikahan tadi, harus memang itu adalah pilihan yang sangat personal ya. Tetapi sebagai seorang muslim tentunya kita melihatnya dalam perspektif bukan karena saya tidak mau menikah karena saya itu lagi malas aja gitu loh, nggak mau menikah. Padahal sebenarnya kan kita sebagai seorang muslim punya kesadaran untuk mau beribadah. Dan yang namanya pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup gitu, ibadah yang sangat panjang dan banyak lahan-lahan kita bisa berpahala di dalamnya sebenarnya. Maka kalau orientasinya kita ibadah, tentu kita akan berusaha untuk bisa mewujudkannya. Meskipun kadang ada yang saya sudah usaha nih, tapi ya mau gimana lagi ya? Iya, yang penting kan Allah itu melihat usahanya kita. Tapi perkara ada jodohnya atau tidak, kapan dan di mana serta siapa ya wallahu alam, itu juga termasuk dalam kodoknya Allah juga, selain ada proses ikhtiar yang bisa kita lakukan di dalamnya. Kan seperti itu ya, Mbak. Nah, tapi mungkin yang saya bisa komentari di sini adalah kenapa kaula muda itu akhirnya memilih wethood itu menjadi suatu tren gitu ya. Atau menunda pernikahan itu menjadi suatu tren. Pertama, banyakkan adalah permasalahan ekonomi. Kenapa menunda pernikahan? Karena biaya pernikahan itu mahal gitu. Biaya melahirkan, biaya merawat anak itu mahal. Nah, sehingga banyak anak-anak muda yang berusaha untuk mumpuni dulu secara finansial untuk bisa sebelum bisa kemudian melakukan pernikahan gitu. Jadi ternyata apa? Ternyata lepas akibat atau efek dari permasalahan kondisi ekonomi hari ini. Belum lagi tahun 2023 kan diramalkan akan terjadi resesi gitu ya. Akan katanya sih gelap gitu ya kondisi ekonominya. Wallahu a'lam. Nah, itu kan mempengaruhi banget ya, Mbak. Belum lagi, apalagi kalau misalkan ternyata gaya hidup atau lifestyle-nya anak-anak muda itu adalah money oriented. Orientasinya adalah orientasi materialistik. Yang jadi ininya adalah apa, dia jadi kepalanya adalah apa? Pokoknya saya itu mau jadi independent woman yang punya banyak cuan gitu. Kayaknya kalau menikah itu banyak masalah deh, itu ya misalkan. Melihatnya dalam perspektif yang buruk. Melihat seolah-olah pernikahan itu yang ada dalam pernikahan itu hal-hal yang buruk, apalagi banyak ya yang FYP di TikTok itu masalah-masalah rumah tangga gitu. Jadi masalah rumah tangganya orang.
Ya, mohon maaf ya. Tadi bayinya lagi ini, lagi ngamuk tadi. Nah, sampai mana tadi? Nah, jadi jangan yang jadi perspektifnya adalah karena money oriented tadi, sehingga dianggap bahwasanya pernikahan itu menimbulkan masalah deh. Terus yang kedua, kayaknya saya lebih bahagia tanpa pernikahan. Kayaknya saya lebih bahagia kalau saya jadi independent woman yang sukses gitu ya. Nah, padahal yang kita tuju itu dalam pernikahan adalah bukan sekedar kebahagiaannya. Karena kalau sekedar kebahagiaannya yang kita tuju, kita bakalan kecewa. Gitu. Yang kita tuju dalam pernikahan itu kan adalah apa? Proses untuk menggapai ridho Allah dalam sukanya maupun dukanya, begitu. Ya. Nah, adapun kalau child free sama ya, child free juga adalah hal yang sangat sebenarnya personal gitu. Kenapa? Karena ada juga yang tidak memiliki anak itu karena kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi mungkin karena kondisi medis atau ada hal-hal yang lain gitu ya yang melatar belakanginya. Tapi yang mungkin bisa kita soroti dan komentari adalah ketika child free ini menjadi sebuah gerakan yang justru menganggap bahwa orang yang punya anak itu adalah orang yang melakukan satu kesalahan. Nah, ini yang keliru nih. Kalau umpama child free itu muncul sebagai sebuah gerakan gitu, yang dikampanyekan, yang dianggap bahwa dia adalah sebuah gerakan yang bagus, menjaga bumi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, padahal dalam Islam, kenapa sih kemudian kita punya orientasi untuk mau punya keturunan? Itu bukan saja karena fitrahnya kita sebagai manusia ya, tetapi itu karena kita sadar salah satu warisan terbesar, investasi untuk akhiratnya kita itu adalah memiliki anak yang soleh-soleha. Karena dengan keberadaan anak yang soleh-soleha, itu akan membuat kita yang meskipun sudah di alam barzah nanti punya investasi di dunia yang tetap mengalir pahalanya gitu lah. Jadi kebayang Mbak, misalkan kita punya anak, kita cuma ajarkan tentang Al-Fatihah doang. Yang Al-Fatihah itu dia lantunkan 5 kali sehari ketika dia sholat. Maka setiap dia sholat melantunkan Al-Fatihah atau dia zikir baca Al-Fatihah, ngalir pahalanya ke orang tuanya. Kan Masya Allah ya. Meskipun kalau umpama kita bahas tentang masalah kerepotannya, capeknya, lelahnya, gangguannya, ya memang itu ada. Gitu loh. Cuman kalau kita sebagai seorang manusia tentu akan lebih memilih untuk memiliki anak. Karena kenapa? Karena pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk itu. Gitu, Rasulullah mengatakan, aku akan membanggakan jumlah umatku yang banyak, kan seperti itu. Kemudian juga tadi, karena kita punya orientasi bahwa dengan memiliki anak, nantinya itu akan menjadi sumber investasi akhiratnya kita. Yang penting adalah kita punya anak itu juga mendidiknya dengan kualitas gitu loh. Jadi memang siap untuk memberikan hak-haknya sebagai seorang anak. Bukan cuma sekedar kita punya anak, tapi ditelantarkan. Tidak diberikan hak-haknya, tidak diberikan kasih sayang, dan lain sebagainya. Tidak diberikan pendidikan yang layak, dan lain sebagainya gitu. Itu yang menjadi sebuah bentuk catatan. Karena kan kadang begini Mbak ya, yang menjadi perspektif hanya orang memiliki child free itu karena ketakutan, istilahnya unreasonable fear gitu loh. Ketakutan yang sebenarnya belum terjadi. Loh, nanti kalau saya punya anak, ini dunia terlalu rusak. Nanti kalau saya punya anak, saya tidak sanggup untuk menjaganya dan sebagainya. Gimana dong, lebih baik saya tidak punya anak saja. Ya, takut itu wajar ya, apalagi kondisinya sekarang adalah rusak. Cuman begini, justru kita butuh anak yang nantinya menjadi generasi-generasi yang melakukan perubahan ke depannya di tengah-tengah kerusakan itu. Dengan apa ya? Dengan kita berusaha menjadi ibu yang baik, orang tua yang baik gitu. Bukan malah kemudian akhirnya merasa, ya sudah deh kayaknya child free ini adalah satu pilihan yang paling tepat. Tapi sekali lagi ya, kita tidak bisa memang menjustifikasi karena pribadi orang itu ataupun kondisi yang dialami orang itu beda-beda. Cuman yang saya soroti di sini adalah child free yang sebagai gerakan, gitu ya. Bahkan menganggap punya anak itu sebagai sebuah beban yang luar biasa. Bahkan saya pernah dapat akun child free ya Mbak, yang dia bikin meme itu ngeri sekali. Jadi ada dua wanita ya, satu wanita child free yang bebas, yang dia cantik, yang dia modis gitu ya, yang dia pakai pakaian bermerek gitu. Terus yang satu ini emak-emak gitu, yang dua anaknya, satu anaknya muntah, satu anaknya lagi berak di celana gitu, terus kondisinya mukanya aut-autan, terus dia ngomong sama si yang tidak punya anak tadi, dia bilang,
kok kamu nggak mau punya anak? Punya anak itu menyenangkan. Nah, terus kondisinya digambarkan di meme itu ibunya kayak kondisinya mengenaskan. Ibaratnya kita diperlihatkan meme bahwa gitu loh kalau jadi emak-emak tuh kayak begitu, serempong itu, udah nggak bisa urus diri dan lain sebagainya. Ya kalau dibilang memang lelahnya, capeknya dan lain sebagainya, memang iya gitu. Tetapi kenapa tetap misalkan orang itu pengen punya anak, ya tadi orientasi yang harus kita bangun adalah karena kita ingin beribadah kepada Allah. Ya selain tentunya bonusnya adalah apa? Kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan lah dengan kata-kata ya ketika kita menjadi seorang ibu dengan beragam macam lelahnya. Tapi ketika lihat senyumnya si kecil, ketika lihat si kecil itu yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang tiba-tiba udah bisa jalan, sekarang udah bisa panggil umi abinya gitu ya misalkan. Itu jadi sebuah bentuk kebahagiaan yang luar biasa gitu yang tidak bisa dideskripsikan ataupun tidak bisa ditransformasikan perasaan itu kepada yang lain kecuali memang merasakannya sendiri gitu lah. Iya, itu aja mungkin Mbak. Oke, Masya Allah. Jadi kalau untuk yang kita bicara soal child free itu bukan untuk orang-orang yang dalam tanda kutip ya memiliki takdir atau memiliki suatu masalah gitu yang akhirnya memutuskan untuk child free, tapi kita bicara soal yang menganggap child free ini, membuat child free ini sebagai gerakan dan akhirnya memandang anak itu hanya sebagai beban gitu, beban dan beban untuk masyarakat, beban untuk bumi, beban untuk dirinya sendiri yang akhirnya tidak bisa tampak cantik dan lain sebagainya. Padahal di Islam itu mengajarkan bahwa anak itu adalah investasi orang tuanya, bukan investasi orang tua karena orang tua itu egois, tapi ini adalah perintah dari Rasulullah gitu, untuk investasi kebaikan-kebaikan agar kebaikan ini tidak berhenti di generasi kita saja. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 20.25 di sini dan di dokter juga mungkin sudah jam setengah 10 ya dok. Kita ada satu pertanyaan aja di kolom komentar, bisa dijawab singkat saja karena ini cukup spesifik. Assalamualaikum, izin bertanya dok, kalau dalam Islam jima itu apakah boleh tanpa pakaian? Ini spesifik sekali ya dok, ini contoh salah satu materi seks edukasi dalam Islam sebetulnya. Boleh dijawab dok? Iya, oke. Saya coba untuk jawab sedikit ya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepemahaman saya, yang setahunya saya, pertama mungkin saya disclaimer dulu ya Mbak, saya bukan ahli fikih, karena ini kayaknya pertanyaan lebih ke fikih ya. Cuman ya sepemahaman saya, dengan ilmu saya masih terbatas, itu diperbolehkan gitu. Itu diperbolehkan kok, boleh saja. Cuman memang adabnya, dalam artian ada ulama yang beranggapan sebaiknya tertutup. Dalam artian tertutup itu bukan harus menggunakan pakaian, tetapi misalkan bisa menggunakan selimut ataupun misalkan kain atau yang seperti apa untuk menutupi gitu. Jadi tidak betul-betul tanpa sehelai pun. Tapi itu bukan hal yang dilarang juga, itu diperbolehkan. Hanya saja memang ada ulama yang berpendapat bahwa adabnya sebaiknya seperti itu. Nah ini karena bicara tentang masalah adab juga ya, tadi saya lupa untuk menyampaikan di awal, kalau bicara tentang masalah adab, yang namanya berhubungan itu Mbak, bukan cuma sekedar kita, ya sekedar melakukan selesai gitu ya, atau kalau dalam perspektif orang-orang yang mengadopsi pandangan barat itu yang penting mencapai klimaks atau orgasme selesai gitu ya. Tapi tentunya kita menggunakan kaidah-kaidah atau hal-hal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar baik perempuannya maupun laki-lakinya itu sama-sama merasakan kenyamanan dalam melakukan ibadah tadi gitu. Nah, bagaimana? Jadi harus difahami bahwa laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan gitu. Makanya Rasulullah SAW itu di dalam salah satu sabdanya itu pernah bersabda seperti ini. Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencampuri istri seperti mencampurnya binatang. Jadi ya langsung aja, nggak pakai warming up dulu gitu, nggak pakai pemanasan gitu. Makanya Rasulullah itu bahkan sampai mengatakan, tapi hendaklah ada pengantarnya. Para sahabat bertanya, apa pengantarnya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab dengan ciuman dan perkataan. Artinya apa? Ada warming up dulu. Kalau bahasanya sih foreplay ya. Seperti itu. Nah ternyata itu adalah hal yang ada bahkan hadisnya Mbak. Artinya apa? Islam itu terbuka dalam hal seks edukasi. Tapi tadi ada konteksnya dan kontennya itu memang tidak
apa ya, tidak di framing dalam konteks yang liberal gitu ya, yang bebas, tapi ini adalah konten dan konteksnya adalah edukasi terhadap pasutri. Nah, karena ternyata memang itu adalah hal yang diperlukan gitu dalam melakukan aktivitas hubungan mana, termasuk yang ditanyakan ini itu berkaitan dengan masalah adab juga ya. Tapi itu tadi dia tidak haram ketika tidak memakai pakaian, tetapi memang sebaiknya ditutup. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, Dok. Semoga terjawab ya, dan teman-teman yang lain kalau misalnya mau tahu lebih lanjut terkait dengan edukasi seks dan terkait dengan kesehatan, teman-teman bisa cek langsung aja ke Instagramnya Dokter Ratih, karena beliau ini juga rajin membuat konten edukasi ya, Dok, di situ agar teman-teman bisa terbuka pikirannya, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, terus terkait dengan isu-isu yang barangkali akhir-akhir ini juga sering dibahas di media sosial, isu-isu yang FYP, tapi mungkin FYP-nya itu kurang tepat. Nah, teman-teman bisa cek juga barangkali di Dokter Ratih sudah pernah membahas sebelumnya. Gitu. Baik, ini untuk yang terakhir, Dok. Silakan dari Dokter Ratih memberikan pesan untuk teman-teman di sini bagi para single lilah yang sedang berikhtiar mencari pasangannya yang hubungannya dengan edukasi seks itu tadi, Dok. Silahkan. Ya, oke. Teman-teman bagi single lila yang masih berikhtiar mencari jodohnya, malam ini ikut lab semoga dimudahkan. Semoga disegerakan. Pejuang sah 2023 mana nih suaranya? Ya, jadi bagi teman-teman yang mencoba baru tahap menuju pernikahan gitu ya. Kalau bicara tentang seks edukasi itu adalah apa? Teman-teman harus tahu persiapan sebelum menikah gitu. Persiapan sebelum menikah itu dengan cara apa? Pertama, menjaga organ reproduksi gitu. Bagi perempuan maupun laki-laki. Bagaimana cara menjaga organ reproduksi tadi? Ya tentu dengan pertama tidak melakukan seks yang tidak aman gitu, atau melakukan free sex ke mana-mana. Nah, karena itu tentunya adalah resiko penyakit. Yang kedua adalah ketika kita itu memiliki organ reproduksi harus dijaga higienitasnya. Nah, contohnya misalkan pada saat sudah buang air kecil itu menjaga kelembabannya, jangan sampai kemudian tidak dibersihkan dulu gitu ya. Atau misalkan habis buang air kecil langsung pakai pakaian dalam tanpa dikeringkan dulu gitu. Karena itu resiko terjadi jamur dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman harus tahu ternyata ketika teman-teman melakukan ta'aruf, salah satu poin yang teman-teman juga bisa pertanyakan itu adalah penyakit yang saat ini sudah diderita ataupun riwayat penyakit sebelumnya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang penting dan perlu untuk diketahui. Apalagi kalau sekarang, Mbak, ya, yang setahunya saya, di beberapa daerah sih, saya tidak tahu kalau apakah seluruh Indonesia itu sudah diterapkan atau tidak, tapi di beberapa tempat itu kan hampir di seluruh tempat sih setahunya saya, itu kalau kita mau menikah kan ada surat keterangan sehat ya. Biasanya surat keterangan sehat itu kita mintanya di puskesmas. Tapi sebelum dapat surat keterangan sehat tadi di puskesmas itu biasanya si catin atau calon pengantin itu diberikan vaksin dulu, gitu, vaksin TT atau tetanus toksoid. Kemudian apa? Kemudian ada edukasi kesehatan berkaitan dengan masalah pernikahan dan juga biasanya ada pemeriksaan screening penyakit menular. Nah, maka kenapa penting menanyakan hal tersebut pada saat ta'arufan? Karena kalau ternyata si calon pasangan itu punya penyakit menular, minimal kita tahu sudah sampai sejauh mana nih pengobatannya. Karena itu kan akan berkaitan dengan kesehatan ke depannya gitu lah. Apalagi yang namanya orang suami istri kan tidak mungkin physical distancing. Tidak mungkin physical distancing. Maka diselesaikan dulu bagaimana ininya. Pengobatan penyakit menularnya sudah sejauh mana gitu ya. Apakah memang sudah bisa kira-kira kalau misalkan dia harus berobat nih sekian bulan gitu ya, kira-kira tepat tidak kalau kita melangsungkan pernikahan nanti di bulan keberapa, itu disesuaikan juga gitu, itu mencegah ya. Tadi juga pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada khususnya puskesmas itu juga dalam rangka tadi untuk screening dan juga untuk vaksinasi, itu sesuatu yang penting gitu. Selain itu adalah menambah pemahaman kita tentang seks edukasi tadi lewat referensi yang memang islami gitu. Tidak salah kalau teman-teman cari referensi yang lain, tapi
jangan lupa untuk mensinergikan antara seks edukasi yang teman-teman dapatkan secara saintifik tadi dengan pemahaman yang syar'i gitu, agar kemudian pemahaman yang kita dapatkan bisa lebih komprehensif. Karena bicara tentang masalah seks edukasi bukan cuma sekedar kita bicara tentang bagaimana kita tahu anatomi dan fisiologi organ reproduksi, tapi bagaimana dengan pemahaman tadi kita lebih mengenal kekuasaan Allah lewat organ reproduksi yang Allah berikan kepada kita. Bukan cuma sekedar kita bicara tentang bagaimana melakukan hubungan seks yang aman dengan pakai pengaman, tapi bagaimana kemudian kita itu bertanggung jawab sebagai seorang hamba agar melakukan hubungan badan hanya kepada yang halal. Gitu. Itu mungkin catatan ataupun kesimpulan dan closing statement ya, Wak, yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tadi banyak kendala teknis, ada juga Dedek bayi yang rewel, nangis ya. Mohon maaf ya kalau ada kalau ada gangguan ya. Ini nak minta maaf dulu sama onti-onti. Maaf ya onti-onti. Sama om-om kalau ada yang gabung. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Saya kembalikan ke Mbak. Oke, Masya Allah. Terima kasih juga buat Ade yang sudah sabar ya nungguin Uminya selesai live Instagram bareng tante dan om-omnya di sini. Insya Allah setelah ini selesai ya Dek, kita tidur sama Umi. Terima kasih banyak Dokter Ratih atas waktu yang disempatkan pada malam hari ini dan juga sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan di sini. Dan untuk teman-teman ada 100 sekian orang yang masih standby di sini, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman nih yang tadi sudah berikhtiar mencari ilmu, kemudian udah tahu juga tuh poin-poin pentingnya apa. Hari ini bukan sebuah kebetulan loh teman-teman bisa nonton live Instagram ini, karena teman-teman baru saja melihat ilmu dan juga teman-teman bisa berikhtiar untuk mencari jodohnya, sudah mempersiapkan diri tapi belum mengikhtiarkan. Itu bukan sebuah ketidaksengajaan loh, pasti Allah menitipkan sesuatu lewat live Instagram malam hari ini. Jadi teman-teman yang masih berikhtiar mencari pasangan, boleh follow dulu Instagramnya Ta'aruf Online Indonesia, dan teman-teman bisa lebih tahu detail bagaimana cara kita memfasilitasi teman-teman ta'aruf dari online sampai offline didampingi oleh Ustadz. Begitu Dokter Ratih, sekali lagi terima kasih banyak, jazakillah khairan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Dok, insya Allah bisa ketemu langsung, bisa bersilaturahim lagi. Dan mohon maaf di jika Makassar, ada Mbak, ya. Di Makassar Mbak ya. Insya Allah, semoga ya. Toh ini belum ada nih. boleh. Toh ini belum ada nih Dok di Makassar. Ngomong-ngomong untuk layanan offline-nya. Mungkin habis ini ya kita bisa ngobrol nih. Bisa nggak nih kira-kira Toh buka layanan offline-nya di Makassar? Menarik ini. Oke, baik, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astagfirullahalazim, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Dokter Ratih, saya cukupkan. Dan teman-teman sekalian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak, izin pamit ya. Wa iyaki.